Seumur hidup saya, integritas nomor satu. Kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi saya. Insya Allah. FYI guys, Chromebook sebenarnya pernah ditolak oleh menteri sebelumnya karena uji cobanya gagal di daerah 3T. Terdepan, terluar, tertinggal. Tapi kenapa tiba-tiba dipaksakan? Nah, inilah yang bikin Kejagung bilang ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Kejagung menyatakan dugaan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Ini berasal dari selisih markup harga laptop dan biaya software manajemen Chromebook atau CDM. Markup diperkirakan sekitar 1,5 triliun rupiah, plus kerugian perangkat lunak sekitar 480 miliar rupiah guys. Halo guys, welcome back to my channel. Halo Anakos. Nah, kali ini gue mau cerita sedikit yang agak serius, tapi tetap di bawah santai. Gue mau ulik sebuah kasus besar yang lagi heboh di negeri ini. Ya, soal Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek sekaligus co-founder Gojek yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Iya, korupsi pengadaan Chromebook senilai 1,98 triliun rupiah. Bener, kalian nggak salah denger guys. Hampir 2 triliun rupiah guys. Nah, kita ulik bareng-bareng dari awal mulai tuduhannya. Kenapa Chromebook sampai akhirnya ditahan? Semua kita bahas dengan santai di Yuk Kita Bahas. Nah jadi guys, sebelum jadi menteri, Nadiem adalah founder Gojek super sukses, no doubt. Dia masuk kabinet tahun 2019 dan mulai mengusung digitalisasi pendidikan. Namun sekitar tahun 2020, mulailah muncul proyek besar pengadaan laptop Chromebook dari Google for Schools. Nah, proyek ini digadang-gadang bakal mendukung pembelajaran daring waktu pandemi kemarin guys. Tapi disinilah kisahnya mulai berliku. Tim teknis sebenarnya merekomendasikan penggunaan laptop dengan sistem operasi Windows karena lebih fleksibel di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, tertinggal. Yang banyak sekali infrastruktur internetnya yang terbatas. Tapi tiba-tiba yang dipilih justru Chromebook yang sangat bergantung pada koneksi internet. Nah, menurut penyidikan Kejaksaan Agung atau Kejagung, Nadiem bertemu pihak Google Indonesia setidaknya 6 kali pada 2021 tentang pengadaan ini. Lalu terbitlah surat keputusan dan spesifikasi yang cuma cocok dengan Chromebook. Jadi opsi lain seperti Windows seolah ditutup rapat. FYI guys, Chromebook itu bahkan pernah ditolak oleh menteri sebelumnya karena uji coba gagal di daerah 3T. Tapi kenapa tiba-tiba dipaksakan? Nah, inilah yang bikin Kejagung bilang ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Kejagung bilang dugaan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Ini berasal dari selisih markup harga laptop dan biaya software manajemen Chromebook atau CDM. Markup diperkirakan sekitar 1,5 triliun rupiah plus kerugian perangkat lunak sekitar 480 miliar. Nah, kita lanjut ke titik baliknya. Pada 4 September 2025, Nadiem resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Ditahan di rutan Salemba selama 20 hari untuk proses penyidikan. Kalau misal kita mau lebih detail, hukumnya mengacu ke pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 atau amandemen Undang-Undang PTPK. Ditambah pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini tuh bisa dihukum 4 sampai 20 tahun penjara atau seumur hidup, bahkan denda hingga 1 miliar rupiah guys. Nah, Nadiem sendiri saat ditahan bilang, "Aku nggak melakukan apa-apa. Tuhan yang akan melindungiku. Kebenaran akan terbuka." Ya, kira-kira begitulah katanya. Sementara itu, pihak KPK juga sedang menyelidiki dugaan korupsi lain seperti soal Google Cloud, tapi itu masih tahap penyelidikan. Oh iya, mantan Ketua MK Jimli Asidiki ikut menyoroti kasus ini dengan komentar pedas. Katanya, kalau lagi berkuasa tuh jangan sombong, nanti setelah turun baru kena. Pedes juga ya. Nah, sekarang kita ringkas timeline-nya singkat aja ya. Di tahun 2020, rencana pengadaan mulai ada uji coba dan rekomendasi internal Windows. Di tahun 2021, spesifikasi diatur khusus untuk Chromebook. Kemudian di tahun 2023 distribusi ke sekolah, tapi wilayah T jadi sorotan guys.
Nah, di tahun 2025, Kejagung mulai nih investigasi, ratusan saksi diperiksa. Kemudian di Juli 2025 kemarin, gedung Goto, bukan Gojek ya, ini udah mulai digeledah. Nah, September 2025 kemarin, Nadiem itu ditetapkan tersangka dan kemudian ditahan. Jadi unsur human interest-nya di sini, keputusan yang awalnya mungkin terlihat revolusioner atau digitalisasi makin kompleks saat ada potensi intervensi yang merugikan negara, guys. Jadi guys, ini bukan sekedar cerita tentang korupsi, tapi soal bagaimana keputusan penting di bidang pendidikan bisa berimplikasi luas dari akses teknologi, integritas pengadaan, sampai kepercayaan publik. Apalagi di masa pandemi, digitalisasi memang urgent, tapi kalau nggak tepat sasaran, malah jadi bumerang. Nah, gimana menurut kalian? Kenapa Chromebook bisa dipaksakan? Dan apa faktor utama menurut kalian teknologi, politik, supply chain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.